Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Kami akan memersesikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia Terhadap Bahasa Daerah. Tujuan dari penelitian kami ini yakni sebagai bangsa yang besar dan memiliki budaya agar senantiasa melestarikan budaya bahasa daerah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda mengajak agar selalu melestarikan dan mengaplikasikan bahasa daerah. Saya Amir Zakaria Zulkarnain dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya Amanda Holifatul Hidayah dari Fakultas Sastra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masjid Abror. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Fatoni dari Fakultas Ilmu Sosial. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengaruh dan hubungan bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah. Kedua bahasa ini memiliki kedudukan yang sama, yakni bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedaerahan. Dan hubungannya kedua bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini, bahasa daerah sebagai sumber kosakata yang diterapkan di dalam bahasa Indonesia. Namun, jika kedudukan ini tidak dipakai semestinya, maka bahasa daerah bisa mengalami kelunturan. Generasi sekarang banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa gaul dan mengabaikan bahasa daerah sebagai bahasa sendiri karena dianggap sebagai bahasa yang kuno dan bahasa yang jadul. Nah, itu adalah awal ciri sebagai awal kepunahan atau kelunturan bahasa daerah. Kondisi bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai pengantar resmi dalam pendidikan formal, yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pemersatu atau komunikasi yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk komunikasi antar budaya nasional, dan yang kelima adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa dan sastra yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang identitasnya nasional. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang ketiga adalah bahasa sebagai alat untuk komunikasi antar suku dan etnis yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan yang kelima adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Yang keenam adalah bahasa Indonesia sebagai pemerkaya bahasa dan sastra yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya bahasa daerah. Peranan bahasa daerah adalah yang pertama adalah peranan bahasa daerah. Bahasa daerah yang pertama adalah sebagai lambang identitas suatu budaya atau suatu suku. Yang kedua adalah lambang kebangsaan atau yang kedua ada lambang kebanggaan bagi daerah. Yang ketiga adalah alat perhubungan atau komunikasi antar daerah dan antar keluarga. Yang ketiga adalah alat perhubungan atau komunikasi di daerah sesama keluarga atau anggota suku. Yang keempat adalah sarana untuk memperkaya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. bahasa daerah tidak dapat bersaing dengan bahasa dari luar daerah, seperti contohnya bahasa nasional. Meskipun bahasa nasional merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan lunturnya bahasa daerah mulai dari ranah tinggi seperti pendidikan, pekerjaan, hingga agama sampai pada titik ranah terendah seperti lingkup masyarakat.
Kemudian faktor-faktor lain seperti pernikahan antar etnik mengakibatkan lunturnya bahasa daerah dikarenakan sulitnya mempertahankan bahasa daerah masing-masing. Karena kemungkinan besar penggunaan bahasa Indonesia di dalam sehari-hari sering digunakan. Kemudian faktor seperti migrasi dan kurangnya intensitas penggunaan bahasa daerah mengakibatkan lunturnya bahasa daerah hingga punahnya bahasa daerah itu sendiri. Solusi agar bahasa daerah tidak luntur oleh perkembangan bahasa Indonesia. Solusi yang pertama adalah melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dapat berpengaruh dalam perkembangan dan mempertahankan bahasa daerah dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui guru yang telah menjadi penutur bahasa daerah, sehingga guru sebagai sosok yang rasa cinta bahasa daerah kepada siswa atau peserta didiknya. Yang kedua, dengan kurikulum. Adapun kurikulum bertujuan untuk menyusun dan mengatur penggunaan dan pemahaman. Yang kedua adalah media massa lokal. Media massa lokal di sini berpengaruh untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah serta menyebarkannya pada media massa secara global. Yang ketiga adalah kegiatan seni budaya dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan lokal. Yang keempat adalah komunitas dan organisasi lokal. Komunitas dan organisasi lokal dapat membantu meningkatkan eksistensi bahasa daerah. Yang kelima adalah revitalisasi bahasa. Revitalisasi bahasa fungsinya adalah untuk meningkatkan jumlah penutur bahasa daerah serta dapat mencegah kepunahan dari suatu bahasa daerah. Oke. Adapun solusi-solusi di atas dapat dirangkum menjadi dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan dan menambah jumlah penutur bahasa daerah, dan yang kedua adalah untuk membiasakan penggunaan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa daerah dan lebih menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka. Jika hal ini terus berlanjut, hal ini akan berdampak terhadap hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu hilangnya penutur dari bahasa daerah tersebut. Yang kedua, hilangnya nilai-nilai kebudayaan. Dan yang ketiga, hilangnya jati diri dari suatu daerah. Dan yang keempat, banyaknya warisan kebudayaan yang mengalami pergeseran atau bahkan bisa mengalami kepunahan. Kemudian, akan hilangnya kekayaan atau kekhasan Indonesia sebagai negara dengan banyaknya suku dan budaya. Karena kepunahan bahasa merupakan kepunahan dari suatu budaya tersebut. Kepunahan bahasa memiliki arti bahwa kepunahan dari suatu kebudayaan itu sendiri yang akan bergilir menjadi punahnya sebuah suku. Hal ini dikarenakan bahasa dan kebudayaan merupakan dua unsur yang sangat berkaitan dan salah satu unsur yang dimiliki oleh makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan materi yang telah disampaikan, bisa ditarik sebuah kesimpulan. Yang pertama yakni pengaruh hubungan bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah, yaitu bahasa Indonesia memiliki hubungan dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Juga begitu dengan bahasa daerah yang sebagai penyokong atau sebagai tempat untuk mencari sumber kosakata untuk bahasa Indonesia. Namun sekarang bahasa daerah
telah terkikis atau akan luntur terhadap perkembangan zamannya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang di tempat daerah-daerahnya. Oke, selanjutnya Kemudian Kedua adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah memiliki kedudukannya masing-masing di negara Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk komunikasi antar suku yang berbeda budaya dan bahasa. Sedangkan bahasa daerah memiliki fungsi atau kedudukan sebagai alat komunikasi untuk masyarakat daerah atau satu suku tersebut. Selanjutnya, kemudian faktor lunturnya bahasa daerah melatar belakangi kurangnya penggunaan intensitas penggunaan bahasa daerah dan bergesernya bahasa Indonesia ke bahasa daerah dalam lingkup masyarakat. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan adalah menjaga agar bahasa daerah tidak luntur dengan cara menumbuhkan sikap cinta terhadap bahasa daerah. Selanjutnya, Yang terakhir yaitu fenomena dari lunturnya bahasa daerah memiliki dampak yang cukup banyak apabila tidak dapat diatasi oleh pemerintah maupun siapapun. tadi kesimpulan dari materi-materi yang kami sampaikan, kemudian saran dari kelompok kami yaitu agar penelitian ini tidak berhenti pada analisis saja, namun juga untuk penanganan terhadap bahasa daerah selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.